Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dwi Nurrahman nomor absen 7, Husnul Khotimah Manjawulan dari nomor absen 13, Ridho Dwi Pangestu nomor absen 25, dan Siti Mufidah nomor absen 29. Oke, jadi teman-teman, di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai ancaman di bidang ekonomi. Nah, sebelum itu sebenarnya apa sih pengertian dari ancaman ekonomi itu sendiri? Jadi, ancaman ekonomi adalah setiap usaha dan kegiatan baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Pada saat ini, ekonomi suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Hal ini merupakan bukti nyata pengaruh adanya globalisasi. Dapat dikatakan, saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lain. Selanjutnya, apa itu globalisasi ekonomi? Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian itu sendiri tentu menimbulkan dampak negatif yang mengancam kedaulatan negara Indonesia. Di antaranya yang pertama, Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar negeri. Mengapa hal itu bisa terjadi? Disebabkan oleh adanya pasar bebas. Pasar bebas adalah mekanisme jual beli tanpa terikat kebijakan ekonomi suatu negara, sehingga pemerintah tidak mendiskriminasi barang-barang impor dan juga ekspor. Dampak negatif globalisasi perekonomian yang selanjutnya adalah perekonomian negara akan mudah dikuasai oleh bangsa asing. Hal ini dikarenakan mudahnya para investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. Dampak negatif yang selanjutnya adalah timbulnya kesenjangan sosial. Hal tersebut merupakan akibat dari timbulnya persaingan bebas yang akan mengarah kepada monopoli pasar. Pihak yang menang akan senang, sedangkan yang kalah akan tertindas. Dampak negatif perekonomian globalisasi yang keempat adalah sektor-sektor ekonomi rakyat subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja pola padat karya semakin ditinggalkan. Hal itu tentu akan mengakibatkan pengangguran dan kemiskinan yang sulit dikendalikan. Dampak negatif yang kelima adalah pertumbuhan ekonomi menjadi tidak stabil. Hal itu terjadi dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang menggunakan prospek jangka panjang. Demikian itu tadi pemaparan materi mengenai ancaman di bidang ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.